wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pertemuan kali ini kita mencoba belajar dan bahas bersama tentang peradaban Arab sebelum Islam. Sebelum kita bahas bersama, saya coba lihat. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya. Adinda Tasarruful Alia, Sindia Ratnasari, Siti Nur Afia, Humairoh, Dwi Ika Nur Fadila. Alhamdulillah ini hadir 90%. Sebelum kita bahas, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yang mana kita belajar peradaban Arab sebelum Islam. Tujuannya adalah agar kita mengetahui sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bagaimana kondisi Arab, sehingga dengan kondisi Arab yang seperti itu Islam bisa diterima dan bisa diakui sebagai agama mayoritasnya. Dengan istilah lain, jadi orang Arab itu ada perasaan ingin berubah dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik. Ini semangat orang Arab dengan sikap-sikapnya, sifat-sifatnya orang Arab. Di samping itu, kita belajar peradaban Arab sebelum Islam. Di situ ada ibrah, ada hikmah, ada pembelajaran. Ibrah, hikmah atau pembelajaran itu diharapkan anak-anakku sekalian dengan belajar peradaban ini kamu terinspirasi, ada tergugah ya untuk selalu belajar dan mengetahui tentang Islam. Oleh karena itu ini harapan saya untuk lebih lanjut. Kita buat kelompok, 3 kelompok untuk belajar kali ini, dan setiap 3 kelompok itu minimal 1 pertanyaan per kelompok dan dijawab oleh sekian kelompok yang ada. Bahwa bagaimana kondisi Arab, kondisi Arab sebelum Islam. Di sini ada foto atau gambar nanti, ya. Mana bangsa Arab itu, saya bertanya pada kalian, agama sebelum Islam datang kira-kira beragama apa orang Arab? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, coba perhatikan di sini. Di sini ada foto atau gambar. Yang mana foto atau gambar itu menunjukkan sebuah kegiatan, sebuah kerumunan mengerumuni tempat atau sesuatu yang di sini adalah gambar patung. Nah, dari pertanyaan tadi ternyata orang Arab itu di sini menyembah patung atau berhala. Patung atau berhala di sini dibuat sendiri oleh orang Arab, yang bisa dibuat dari batu, kayu, atau logam, bahkan bisa dibuat dari emas sebagai penyembahan. Itu banyak ratusan patung disembah. Biasanya terkenal patung Hubal, Lata, Uzza, dan banyak patung-patung yang lain, ya seperti tercatat dalam buku. Ada juga di sini
penyembahan selain patung yang disebutkan tadi. Sebelum Islam datang, orang Arab biasa menyembah malaikat, menyembah jin, roh, dan hantu, menyembah binatang-binatang, dan bahkan penyembahannya itu agama sebelumnya itu adalah banyak agama, Yahudi, Nasrani, paganisme, animisme, dan bahkan ada agama yang jauh sebelum Islam datang, agama Al-Huna. Jadi dari kepercayaan, peribadatan. Berikutnya, di samping itu ada gimana orang Arab itu kondisi sosialnya. Kondisi sosial orang Arab bagaimana? Nah, kita tahu ya bahwa semenanjung Arab ya, semenanjung memanjang ini peta, ada bagian Arab itu daerah yang tandus. Daerah yang tandus, makanya orang Arab itu terkenal dengan orang-orang yang suka berpindah-pindah karena untuk mencari nafkah, untuk merumput, dan mana merumput itu untuk diberikan kepada ternak. Dan suku yang pindah-pindah itu kenal dengan suku Badui. Itu dari apa? Daerah yang tandus. Ada di samping tandus juga ada di daerah Taif, ini perkebunan, kebun kurma. Kebun kurma ini di daerah Taif sekitar Puase. Sekitar saat ini lumayan subur, dan bahkan sampai sekarang ini kebun kurma itu tetap subur dan merawat yang bagus. Berikutnya ini kondisi sosial perkotaan orang Arab ya. Orang Arab itu suka berdagang ya, suka berdagang, terutamanya di orang-orang Arab kota ini suka berdagang. Ya, berdagangnya ya disitulah tempat untuk melakukan interaksi, hubungan timbal balik, baik itu sifatnya ya barter atau bagaimana sifat balinya, yang penting punya keahlian berdagang. Nah, apakah orang Quraisy pedesaan, tadi perkotaan, pedesaan itu juga berdagang? Orang Arab juga suka berdagang. Secara umum, ya pekerjaan orang Arab dan bahkan sampai sekarang orang Arab suka berdagang, karena berdagang juga berdakwah. Berdagangnya gimana? Seperti pasar-pasar bekas yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Setelah kita melihat gambar dan beberapa foto yang menunjukkan tentang peradaban Arab sebelum datangnya Islam, saya minta pedagang yang buat kelompok minimal 3 kelompok, dan 3 kelompok itu per kelompoknya buat 1 pertanyaan dan dijawab oleh 3 kelompok yang ada. Silakan. Kalian tulis soalnya dan sebut nama yang bertanya, dan yang menjawab juga sebut nama dan kelas. Satu ke depan.
Sebut nama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindana Fenjani dari kelas IPA 3. Saya ingin bertanya pada soal yang Pak Guru jelaskan. Di gambar tersebut ada banyak patung-patung. Untuk apakah patung tersebut dan peribadatannya bangsa Arab? Untuk apa patung itu? Gambar patung. Silakan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan nomor 1. Bangsa Arab sebelum Islam mempunyai kepercayaan menyembah letusan berhala atau patung. Bahkan agama sebelumnya adalah agama paganisme. Sudah? Mungkin ada yang nambah? Jawaban pokok 3. Saya. Ada pertanyaan lagi? Nama saya Adinda Tasyaruful Aliyah. Saya dari kelas IPA 3. Pertanyaan kedua, sebelum Islam datang, apakah ada agama yang dipercayai sebelumnya? Silakan, sebelum Islam datang ada kepercayaan atau ibadatan sebelumnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas IPA 3. Sebelum Islam datang, bangsa Arab mempunyai kepercayaan atau agama diantaranya Yahudi, Kristen, Majusi, paganisme, Adinafa. Jadi ada Agama. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi yang mau jawab atau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syamsiah. Saya dari kelas 10 IPA 3. Pertanyaan nomor 3, bagaimana kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam? Ya, pertanyaannya tentang kondisi kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam. Siapa yang jawab? Silakan. Saya Fifatul Rahma. Saya akan menjawab soal dari dia, di mana masyarakat Arab mempunyai kebiasaan pemberani, keras, pemabuk, berjudi, hidup bebas, penyair dan ahli bahasa. Ya, ada yang nambah? Itu kebiasaan orang Arab. Mungkin ada lagi. Silakan. Ada lagi? Tidak ada? Mungkin ada pertanyaan atau jawaban atau menyempurnakan dari semuanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta pada kalian untuk menyimpulkan dari jawaban-jawaban dari teman-teman kalian semuanya. Silakan. Nama saya Najwa Habibah, kelas 10 IPA 3. Kesimpulan dari diskusi kelompok lain yaitu kondisi bangsa Arab sebelum Islam dikenal dengan zaman jahiliyah, masa di mana bangsa Arab berada dalam kebodohan dan ketidakpedulian. Akan tetapi sisi lain, masyarakat Arab sudah beragama seperti paganisme dan agama-agama yang lain. Sebelum Islam datang, di samping kejahiliaan sebelum Islam datang, bangsa Arab biasa berdagang dan mempunyai kelebihan dalam syair-syair Arab. Oke, itu tadi ya hasil diskusi dan kesimpulan dari teman-teman kalian semuanya tentang peradaban atau kondisi Arab sebelum Islam. Oleh karena itu, saya berharap pada anak-anakku sekalian tidak hanya tahu, mengenal, tapi paling tidak kamu memahami kondisi Arab. Dengan tahu kondisi Arab seperti itu, berarti orang Arab dengan sifat yang keras, sifat yang mandiri, ya orang Arab itu punya kuat hafalannya, makanya Islam turun di Arab karena kuat
Oke, ya saya tekankan di sini kondisi Arab sebelum Islam disebut dengan zaman jahiliyah. Kita kutip, jahiliyah di sini adalah jahiliyah dalam hal beribadah. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sisi lain bangsa Arab punya banyak lebih hafalannya kuat, suka menjamu para tamu, para kabilah yang datang, dan punya ahli bahasa atau ahli syair. Saya kira itu pertemuan kita, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.